Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana pola-pola persilangan pada satu sifat beda. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas persilangan dengan dua sifat beda atau dinamakan dengan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Jadi ada dua sifat beda di sini. Misalnya persilangan antara tanaman ericis berbiji bulat dan berwarna kuning dengan tanaman ericis berbiji keriput dan berwarna hijau. Di sini yang dinamakan dua sifat beda adalah bentuk biji dan warna. Kemudian contoh yang kedua, padi berumur pendek dan berbulir sedikit disilangkan dengan padi berumur panjang dan berbulir banyak. Yang dimaksud dengan dua sifat beda atau dihibrid di sini adalah umur dan jumlah bulir. Nah, untuk mengetahui bagaimana pola penyilangannya, kita tetap menggunakan hukum Mendel tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pada hukum 2 Mendel dijelaskan bahwa saat terjadi pembentukan individu baru, maka akan terjadi penyatuan gen. Inilah nanti yang akan kita bahas. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa untuk menyilangkan dengan dua sifat beda, kita harus tahu bagaimana cara menentukan gamet dari dua sifat beda itu. Cara menentukan gamet itu ada dua cara. Yang pertama dengan jumlah gamet dengan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah alel heterozigot yang terdiri dari satu gen dominan dan satu gen resesif. Kita lihat contoh. A besar, A kecil itu dihitung satu alel, sehingga N nya sama dengan 1, sehingga kita hitung 2 pangkat 1 sama dengan 2. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, A besar, A kecil, B besar, B kecil itu dihitung 2 alel, alelnya yaitu A besar kecil dan B besar B kecil, sehingga N nya sama dengan 2, maka jumlah gametnya nanti ada 4. Sedangkan untuk menentukan jenis gametnya, kita lihat pada contoh berikut. Pada contoh yang pertama itu adalah monohibrid, di mana gametnya adalah heterozigot A besar A kecil. Gametnya terdiri dari dua jenis yaitu A besar dan A kecil. Pada contoh yang kedua, ini adalah dihibrid dengan genotip A besar A kecil, B besar B kecil, maka jenis gametnya nanti ada 4. Cara menentukan gamet dapat dilakukan dengan menggunakan diagram bracket sebagai berikut. Kita pisahkan untuk genotip yang pertama, A besar A kecil, kita pisahkan menjadi 2. Setelah itu kita pasangkan dengan genotip sifat beda yang kedua. Kita peroleh A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Contoh yang lain silakan dilihat pada diagram berikut. Genotip B besar B kecil, K besar K kecil, maka gametnya dapat kita pisahkan menjadi 2, B besar dan B kecil. Kemudian masing-masing kita pasangkan dengan K besar dan K kecil seperti pada diagram ini, maka diperoleh B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Untuk memperdalam materi ini, perhatikan contoh berikut. Pada contoh 1, 2, 3 itu adalah monohibrid, di mana gen-gennya terdiri dari satu sifat beda. Pada nomor 1 itu heterozigot M besar M kecil, sehingga gametnya ada 2 yaitu M besar dan M kecil. Pada contoh nomor 2 dan 3 itu adalah genotip homozigot, sehingga gametnya hanya ada 1. Selanjutnya coba perhatikan contoh nomor 4 sampai 6. Nomor 4 sampai 6 itu adalah dihibrid atau dua sifat beda. Pada contoh nomor 4 genotipnya semuanya adalah heterozigot.
dengan dua sifat beda sehingga gambarnya ada 4. Jika kita uraikan menjadi B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Selanjutnya untuk nomor 5, karena genotipnya homozigot, maka jumlah gametnya hanya ada 1, yaitu B besar K besar. Untuk nomor 6, yang pertama B besar K kecil. Untuk yang B besar itu adalah homozigot, sedangkan K besar K kecil adalah heterozigot. Maka gametnya dihitung berdasarkan jenis gametnya, ada 2, yaitu B besar K besar dan B besar K kecil. Inilah yang digunakan untuk pedoman nanti dalam proses penyilangan pada keturunan berikutnya. Untuk memahami persilangan dengan dua sifat beda, perhatikan contoh soal berikut. Tanaman ericis berbiji bulat, genotip B besar dan berwarna kuning, genotip K besar, disilangkan dengan ericis berbiji keriput atau gesut bergenotip B kecil dan berwarna hijau dengan genotip K kecil, di mana bulat dan kuning bersifat dominan. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah sifat keturunan pertama atau F1? Yang kedua, bagaimana sifat keturunan F2? Untuk dapat menjawab ini, perhatikan penyelesaian berikut ini. Untuk menyelesaikannya, perhatikan diagram berikut. Di sini induk atau P dengan genotip B besar K besar, fenotipnya bulat kuning, disilakan dengan B kecil K kecil dengan fenotip keriput hijau. Gamet yang terbentuk dari pemisahan alel untuk bulat kuning adalah B besar K besar, dan untuk keriput hijau B besar K kecil. Setelah terjadi penyatuan pada keturunan pertama, maka genotip yang terbentuk adalah B besar B kecil, K besar K kecil dengan fenotip bulat kuning. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa 100% pada keturunan pertama adalah bulat kuning. Selanjutnya, bagaimanakah sifat keturunan pada F2? Jika disilangkan sesamanya, di sini induk P2 atau keturunan kedua dengan genotip B besar K kecil, K besar K kecil, disilangkan sesamanya B besar B kecil, K besar K kecil masing-masing dengan fenotip bulat kuning. Maka gamet yang terbentuk dari hasil pemisahan alel masing-masing bergamet B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Ingat contoh di depan tadi bagaimana cara membentuk gamet. Setelah itu kita adakan penyatuan dengan menggunakan diagram papan catur seperti pada tabel berikut. Maka keturunan F2 diperoleh pada tabel pertama B besar K besar menyatu dengan B besar K besar, maka diperoleh B besar K besar dengan fenotip bulat kuning. Pada tabel kedua, B besar K besar menyatu dengan B besar K kecil, maka diperoleh B besar K besar K kecil dengan fenotip bulat kuning. Dan seterusnya sehingga diperoleh 16 macam genotip yang terbentuk dari keturunan kedua. Dari 16 genotip yang terbentuk ada 4 variasi fenotip, 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau. Dari sini diperoleh perbandingan fenotip bulat kuning banding bulat hijau banding keriput kuning
banding keriput hijau adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Artinya untuk bulat kuning 9/16, untuk bulat hijau 3/16, untuk keriput kuning 3/16, dan untuk keriput hijau 1/16.